Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala Dunia antara Arab Saudi versus Argentina yang berakhir untuk kemenangan Arab Saudi dengan skor 2-1. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Arab Saudi berada di peringkat nomor 1 di grup mereka dan punya peluang yang besar untuk lolos ke babak selanjutnya karena di pertandingan lainnya dari grup ini antara Meksiko versus Polandia berakhir dengan skor imbang 0-0 dan juga dengan kemenangan ini berarti Arab Saudi merupakan tim asal kawasan Asia pertama yang bisa mengalahkan Argentina di ajang Piala Dunia serta mereka bisa mematahkan rekor tidak terkalahkan dari Argentina karena sebelum pertandingan ini Argentina tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan resmi mereka. Dan juga yang saya baca berita tadi pagi bahwa hari ini adalah hari libur nasional di Arab Saudi. Dan wajar hari ini ditetapkan sebagai hari libur nasional. Karena tim nasional sepak bola Arab Saudi bisa mengalahkan tim nasional sepak bola Argentina. Yang sama-sama kita tahu adalah salah satu tim yang difavoritkan untuk menjadi juara di Piala Dunia tahun ini. Dan juga punya sejarah yang bagus di sepak bola. Terus kok bisa Arab Saudi mengalahkan Argentina? Tentu kita semua terkejut dengan hasil akhir ini ya teman-teman. Banyak yang menilai bahwa Arab Saudi bisa menang karena faktor cuaca. Ada juga yang menilai karena Lionel Messi tidak on fire. Ada juga yang menilai kemenangan dari Arab Saudi ini karena faktor keberuntungan. Ya kebetulan aja ini Arab Saudi bisa menang kan lawan Argentina. Tapi kalau menurut hemat saya, tidak ada faktor luck dalam kemenangan Arab Saudi. Tapi terlihat jelas para pemain dari Arab Saudi itu bermain secara taktis. Karena buktinya para pemain Argentina tidak bisa menciptakan banyak peluang emas di pertandingan ini teman-teman. Jadi saya menilai bahwa Arab Saudi bermain secara taktis, menyulitkan para pemain Argentina pertama-tama untuk menciptakan peluang, dan kedua menciptakan kepanikan di ruang pertahanan Argentina ketika mereka membangun serangan balik. Artinya kredit dan apresiasi perlu diberikan kepada pelatih dari Arab Saudi yang namanya adalah Hervé Renard. Dia bukan orang baru di Piala Dunia. Sebelumnya dia pernah membawa timnas Maroko lolos ke Piala Dunia tahun 2018. Memang Maroko gak jadi juara dari Piala Dunia tahun 2018, tapi permainannya tidak buruk. Dan juga satu faktor lain dari kemenangan Arab Saudi ini teman-teman. Selain taktik dari pelatih mereka, mental para pemainnya ini kuat banget. Tampak mereka sudah siap secara mental untuk bermain habis-habisan di atas lapangan. Mereka tidak khawatir ataupun takut berhadapan dengan pemain-pemain besar dari Argentina. Ya, kita semua familiar dengan pemain-pemain yang berada di skuad Argentina. Lionel Messi, Di Maria, Otamendi, Lisandro Martinez, De Paul, Papu Gomez, Emi Martinez, Tagliafico. Banyaklah, kita kan sudah familiar dengan mereka. Karena mereka bermain di liga-liga besar di Eropa. Dan kita memang nggak familiar dengan para pemain Arab Saudi yang memang bermain di liga lokal mereka. Tapi mental mereka kuat. Jadi ketika pemain itu siap mental dan kemudian mereka memahami game plan dari pelatihnya, disitulah mereka bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Saya jadi teringat apa yang sering dikatakan oleh Coach Sintayong, pelatih timnas kita, bahwa setiap pemain yang bermain bagi timnas Indonesia harus berjuang habis-habisan, harus berkorban, siap tampil habis-habisan di atas lapangan, dan itu yang dilakukan oleh para pemain Arab Saudi. Dan para pemain Arab Saudi itu bermain agresif tapi bukan kotor. Bermain agresif itu adalah bagian dari game plan. Bermain agresif itu adalah bagian dari taktik. Karena ada yang namanya tactical foul. Untuk apa tactical foul itu? Untuk meminimalisir kreativitas dari para pemain tim lawan. Untuk mencegah mereka membangun serangan yang rapi. Semangat sekali saya membuat konten ini teman-teman. Karena tim nasional Arab Saudi membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil dalam sepak bola jika bisa bekerja dengan keras dan juga secara cerdas. Wah, emosional sekali saya membuat konten ini. Karena saya senang sekali melihat permainan mereka.
Bukan berarti langsung saya sekarang menjagokan Arab Saudi untuk menjadi juara. Enggak, inilah bentuk permainan yang harus ditunjukkan oleh tim-tim asal Asia lainnya. Lihat Qatar mainnya seperti apa. Belum juga main, sudah down mentalnya. Sudah kita bisa melihat di raut wajah para pemain Qatar waktu mereka masuk ke lapangan. Lihat raut wajah para pemain Arab Saudi. Semangat, happy mereka bermain. Tapi mereka gak takut sama pemain-pemain besar dari Argentina. Bisa buat apa Messi di pertandingan kemarin? Gak banyak dia bisa berbuat. 1 gol penalti. Yang juga bagi saya aneh itu dapat penalti Argentina. Karena kejadian yang serupa juga terjadi di pertandingan antara Inggris lawan Iran ketika Harry Maguire juga didorong atau juga dipeluk oleh salah satu pemain dari Iran. Tapi VAR tidak memberikan penalti. Namun di pertandingan kemarin diberikan penalti. Ya udahlah, dapat penalti Argentina. But after that, what can they do? Sulit untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya kan? Di babak pertama cuma 2 peluang yang berbahaya dari Argentina. Ya 1 penalti itu. Dan kedua adalah di menit kedua, tendangan dari Lionel Messi. Habis itu mereka di-press terus. Justru para pemain Arab Saudi itu ketika membangun serangan balik tuh rapi banget. Karena mereka melakukan kombinasi permainan. Pertama skill individu, kedua passing-passing yang cepat dan juga pergerakan tanpa bola yang cepat. Padahal dari jumlah pemain, mereka kalah ketika mereka melakukan serangan balik. Betul kan? Coba kalian lihat lagi. Mereka sebetulnya kurang pemain ketika mereka serangan balik. Tapi akurasi passing, positioning. Nah, ini gak gampang teman-teman dilakukan. Di pertandingan pembuka, lawan tim besar seperti Argentina yang baru saja menjadi juara dari kawasan Amerika Selatan. Mereka punya Lionel Messi, salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Tapi Messi pun tidak berkutik di pertandingan kemarin malam. Bahkan 1 free kick yang dia ambil melayang jauh. Kenapa? Mungkin dia gak tenang. Iya kan? Gak tenang menghadapi pressure. Kaget sepertinya dia. Kok bisa para pemain Arab Saudi ini berani tekan dia? Beberapa kali mereka lakukan tackling kepada Lionel Messi secara bersih bisa mengambil bola. Beberapa kali pelanggaran tapi kan juga bukan pelanggaran yang kasar. Pelanggaran yang memang untuk menyulitkan pergerakan Lionel Messi. Dan memang Lionel Messi punya mental yang kuat, gak perlu diragukan. Tapi bagaimana dengan rekan-rekan yang lain? Gak bisa berbuat apa-apa. Apa taktik dari Argentina? Give the ball to Messi. Kasih bola ke Messi. Ya Messi sendiri bisa bikin apa, bos? Messi sendiri bisa bikin apa? Pemain-pemain lain itu seperti apa? Setelah ke Messi, bola pasti akan diberikan kepada Di Maria. Di Maria kotak-katik. Udah itu saja yang bisa dia lakukan. Kalau nggak ke Di Maria, ke De Paul. Kalau nggak ke De Paul, maka kita lihat ada Papu Gomez. Udah itu aja. Mana fullback? Fullback ini mana? Nggak banyak mereka melakukan penyerangan ke sektor pertahanan dari Arab Saudi. Dan kedua, para pemain Arab Saudi sepertinya sudah memahami pola permainan dari Argentina. Artinya pelatih mereka sudah melakukan pekerjaan rumahnya mempelajari permainan dari Argentina. Nah disinilah fatalnya keputusan-keputusan dari Lionel Scaloni yang melakukan pergantian pemain tapi tidak melakukan perubahan dalam gaya permainan Argentina. Memang pergantian pemain merupakan bagian dari taktik, tapi juga perlu perubahan dalam skema permainan. Kemudian pintarnya para pemain Arab Saudi itu bisa menerapkan taktik offside yang menyulitkan para pemain Argentina untuk memberikan true pass karena berkali-kali mereka offside, 3 gol mereka dianulir dan benar itu offside. Gak perlu diragukan, gak ada kecurangan di pertandingan kemarin malam. Ya memang sekarang bahu masuk dalam zona offside ya offside. Itu juga yang terjadi kan di pertandingan Qatar lawan Ekuador. Jadi ya layak kita apresiasi permainan dari Arab Saudi. Gak fair jika kita mengatakan bahwa mereka beruntung. Argentina yang bermainnya tidak sebaik Arab Saudi. Mereka kehilangan ide untuk bisa menciptakan banyak peluang. Lihat penjaga gawang dari Arab Saudi, Al-Owais. Luar biasa man of the match dari pertandingan ini. Kira-kira 5 saves yang dia lakukan. Dari Messi di babak pertama. Di babak kedua dari De Paul, dari Di Maria, dari Alvarez. Dari Messi lagi, sundulan kepala. Para pemain Argentina memberikan crossing. Padahal yang mereka punya adalah penyerang yang biasa menerima umpan-umpan pendek. Julio Alvarez atau juga Martinez. Alvarez kan masuk di babak kedua. Ya gimana caranya Martinez mau mendapatkan peluang? Udah itu ketika kasih umpan pendek, Martineznya offside. Ya inilah permainan indah dari sepak bola. Permainan secara taktik. Itu yang selalu saya katakan, bahwa bagi sebuah tim kalau ingin menang, ya harus bermain pakai taktik yang benar. Jadi jangan gerasa-gerusuk, gak ada permainan gerasa-gerusuk dari para pemain Arab Saudi. Mungkin kalian sekarang akan mengira, wah Bung Binder ini berat sebelah memuji Arab Saudi. Iya memang permainannya bagus, kenapa gak kita puji?
Mereka berani bermain melawan tim nasional Argentina. Mereka gak cuma nunggu di belakang. Mereka berani memberikan penekanan. Mereka berani counter dengan benar. Argentina mencetak gol dari penalti. Betul kan? Lihat gol dari Arab Saudi. Teman-teman perhatikan nggak ketika mereka mencetak gol pertama, berapa jumlah pemain Arab Saudi, berapa jumlah pemain Argentina? Jumlah pemain Argentina itu 4. Jumlah pemain Arab Saudi 2. Tapi apa yang mereka lakukan? Satu pemain bergerak tanpa bola cepat, pemain lainnya ketika mendapatkan bola dari tengah cepat passing. Sehingga pemain ini yang masuk dalam ruang terbuka shooting gol. Gol kedua, jumlah pemain Arab Saudi juga kalah dengan jumlah pemain Argentina. Tapi pemain mereka yang mencetak gol kemenangan, Aldo Sari, lihat skill individu mereka dan lihat keputusan dia untuk cepat shooting dengan insting yang bagus sehingga dia bisa menjebol gawang dari Emi Martinez. Nah, disinilah kita melihat kepintaran dari para pemain Arab Saudi. Satu, mereka berani untuk challenge para pemain Argentina, secara mental mereka siap. Kedua, mereka bermain secara cerdas. Jadi mereka main pakai otot plus otaknya juga aktif, bos. Maka itu mereka bisa menang di pertandingan pembuka mereka yang merupakan kejutan pertama di Piala Dunia tahun ini. Jadi layak Arab Saudi menang di pertandingan kemarin sore. Pure game of tactic di pertandingan kemarin sore. Taktik mereka itu yang bagus dari pelatih mereka. Ini tampaknya pelatih dari Argentina, Lionel Scaloni ini memang minim pengalaman. Dia tidak punya plan B. Gaya permainan gak dirubah, masukin pemain juga saya melihat pemainnya kocar-kacir, positioning gak jelas sehingga mereka gak bisa menciptakan banyak peluang emas. Dan juga Al-Faraj ya itu kalau nggak salah ya, kapten dari Saudi. Lihat dong cara dia bermain di tengah, mengatur ritme permainan. Dari Argentina, saya melihat yang memang sebetulnya mainnya bagus nih De Paul. Dia mendapatkan satu peluang juga. Kuat ini pemain. Dan Lisandro Martinez ketika dia masuk, kenapa gak dimainin dari awal? Ini kan yang sangat disayangkan keputusan dari Scaloni. Kalau memang saya melihat bahwa sejauh ini ya, saat Argentina main di kualifikasi Piala Dunia dan juga di Copa ya, kalau nggak salah tuh Lisandro memang nggak menjadi pilihan utama. Otamendi dan Romero yang biasa bermain. Tapi kan form dari Lisandro Martinez ini lagi bagus di MU. Layak dong dia menjadi starter. Bukan Otamendi. Lihat Otamendi, ketika ada pemain Saudi mau salaman dia nggak mau. Belagu kan? Kena kau. Maka itu langsung kalah dia kan di game ini. Saya ingat tuh, pemain Arab Saudi mau salaman dia nggak mau. Kenapa begitu? Kenapa arogan? Artinya mungkin juga nih para pemain Argentina anggap enteng Arab Saudi. Nah ini kan salah kan ketika terlalu percaya diri. Dan saya memang ada membuat konten tentang Argentina. Betul kan? Judulnya Semua Sayang Messi. Apa yang saya katakan di sana? Saya juga mengunggulkan Argentina sebagai salah satu tim yang favorit bisa menjadi juara. Tapi pikirkan dulu cara untuk keluar, untuk lolos dari grup ini. First match itu sangat penting. Dan penting bagi Argentina untuk menang dengan skor yang meyakinkan. Agar kepercayaan diri dari para pemain itu semakin tinggi. Dan mereka akan semakin tenang bermain di match kedua dan juga match ketiga yang lawannya lebih berat. Meksiko dan juga Polandia. Tapi memang belum kiamat bagi Argentina. Bukan berarti kalah di first match mereka gak bisa lolos. Masih ada 2 match lagi. Tapi kan semakin rumit jadi keadaannya. Dan bisa juga mereka lolos ke final. Pada tahun 1990 Argentina kalah di first match lawan Kamerun. Mereka masuk ke final walaupun mereka gak jadi juara. Kalah lawan Jerman Barat. Kemudian pada tahun 2010 Spanyol kalah di first match. Tapi lawan Swiss sih. Kemudian mereka menjadi juara. So it's not over for Argentina, but it's a very special win for Saudi Arabia. Saya suka permainan mereka dan saya berharap mereka bermain seperti ini dan tim-tim asal Asia lainnya bermain seperti ini. Dan saya juga berharap bahwa kelak suatu saat saya memang bermimpi, suatu saat timnas Indonesia bisa bermain seperti ini. Saya berharap teman-teman dari hati nurani saya berharap, ya kita tunggu nanti seperti apa perjuangan dari tim-tim lain di Piala Dunia. Tapi untuk sementara kita perlu berapresiasi kepada Saudi Arabia. Mereka bisa menang lawan Argentina, salah satu tim yang difavoritkan juara. Dan ini bukan soal lolos atau tidak lolos dari grup, tapi ini kita berbicara soal cara permainan dari Arab Saudi. Luar biasa mental mereka, hebat pelatih mereka. Tinggal kita tunggu apakah mereka bisa lolos atau tidak dari grup. Tapi yang penting mereka sudah memberikan impresi yang luar biasa di pertandingan membuka mereka di Piala Dunia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.